Tidak seperti analisis fundamental yang mencoba mengevaluasi nilai aset berdasarkan hasil bisnis seperti penjualan dan pendapatan, technical analysis atau analisis teknis atau analisis teknikal berfokus pada studi harga dan volume. Analisis teknis digunakan untuk meneliti bagaimana penawaran dan permintaan terhadap sebuah aset akan mempengaruhi perubahan harga, volume, dan volatilitas. Analisis teknis sering digunakan untuk menghasilkan sinyal trading jangka pendek dari berbagai grafik dalam trading. Ia juga dapat membantu meningkatkan evaluasi kekuatan atau kelemahan aset relatif terhadap pasar yang lebih luas. Informasi ini membantu analis meningkatkan estimasi penilaian mereka secara keseluruhan. Analisis teknis dapat digunakan pada aset apapun dengan data perdagangan historis. Ini termasuk saham, futures, komoditas, fixed income, mata uang, dan aset lainnya. Konsep analisis teknis ini dapat diterapkan pada semua jenis aset. Faktanya, analisis teknikal jauh lebih lazim di pasar saham, komoditas, dan falas di mana para trader fokus pada pergerakan harga jangka pendek. Analisis teknikal, seperti yang kita kenal sekarang, pertama kali diperkenalkan oleh Charles Dow dan teori Dow pada akhir 1800-an. Beberapa peneliti penting termasuk William P. Hamilton, Robert Ree, Edson Gould, dan John Magee selanjutnya berkontribusi pada konsep teori Dow yang membantu membentuk dasarnya. Saat ini, analisis teknis telah berkembang dan memasukkan ratusan pola dan sinyal yang dikembangkan melalui penelitian bertahun-tahun. Analisis teknis beroperasi dari asumsi bahwa aktivitas trading masa lalu dan perubahan harga aset dapat menjadi indikator berharga dari pergerakan harga aset di masa depan ketika dipasangkan dengan aturan investasi atau aturan trading yang sesuai. Analis profesional sering menggunakan analisis teknis dalam hubungannya dengan bentuk penelitian lainnya. Trader retail dapat membuat keputusan hanya berdasarkan grafik harga aset dan statistik serupa, tetapi analis saham yang terlatih jarang membatasi penelitian mereka pada analisis fundamental atau teknis saja. Analisis teknis mencoba untuk memperkirakan pergerakan harga dari hampir semua instrumen yang dapat diperdagangkan yang umumnya tunduk pada kekuatan penawaran dan permintaan. Ini termasuk saham, obligasi, futures, dan pasangan mata uang. Bahkan, beberapa melihat analisis teknis hanya sebagai studi tentang kekuatan penawaran dan permintaan yang tercermin dalam pergerakan harga pasar suatu aset. Analisis teknis paling umum berlaku untuk perubahan harga, tetapi beberapa analis melacak angka selain hanya dengan harga, tetapi juga mereka memperhatikan volume perdagangan. Di seluruh industri ada ratusan pola dan sinyal yang telah dikembangkan oleh para peneliti untuk mendukung perdagangan analisis teknis. Analis teknis juga telah mengembangkan berbagai jenis sistem trading untuk membantu mereka memperkirakan dan memperdagangkan pergerakan harga. Beberapa indikator difokuskan terutama untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini, termasuk area support dan resistance, sementara yang lain berfokus pada penentuan kekuatan tren dan kemungkinan kelanjutannya. Indikator teknis dan pola grafik yang umum digunakan meliputi garis tren, channel, moving average, dan indikator momentum. Secara umum, analis teknis melihat berbagai jenis indikator berikut: tren harga, pola grafik, indikator volume dan momentum, osilator, moving average, serta level support dan resistance.
Charles Dow merilis rangkaian editorial yang membahas teori analisis teknis. Tulisan itu mencakup dua asumsi dasar yang terus membentuk kerangka kerja analisis technical trading. Yang pertama, pasar itu efisien terkait dengan nilai yang mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi harga aset. Tetapi, dua, bahkan pergerakan harga pasar secara acak pun tampak bergerak dalam pola dan tren yang dapat diidentifikasi yang cenderung berulang dari waktu ke waktu. Dewasa ini, ilmu analisis teknis atau analisis technical dibangun di atas teori Dow. Analis profesional biasanya menerima tiga asumsi umum untuk disiplin ilmu ini. Yang pertama adalah the market discounts everything. Para analis teknis percaya bahwa segala sesuatu, mulai dari fundamental perusahaan hingga faktor pasar yang luas, hingga psikologi pasar, sudah diperhitungkan dalam saham. Sudut pandang ini sesuai dengan Efficient Markets Hypothesis atau EMH yang mengasumsikan kesimpulan serupa tentang harga. Satu-satunya yang tersisa adalah analisis pergerakan harga yang dilihat oleh analis teknis sebagai produk dari penawaran dan permintaan untuk saham tertentu di pasar. 2. Harga bergerak dalam tren. Analis teknis memperkirakan bahwa harga, bahkan dalam pergerakan pasar acak sekalipun, akan menunjukkan tren terlepas dari kerangka waktu yang diamati. Dengan kata lain, harga saham lebih cenderung melanjutkan tren masa lalu daripada bergerak tidak menentu. Sebagian besar strategi perdagangan teknis didasarkan pada asumsi ini. 3. History tends to repeat itself. Analis teknis percaya bahwa sejarah cenderung berulang. Sifat pergerakan harga yang berulang sering dikaitkan dengan psikologi pasar yang cenderung sangat dapat diprediksi berdasarkan emosi seperti ketakutan atau kegembiraan. Analisis teknis menggunakan pola grafik untuk menganalisis emosi ini dan pergerakan pasar selanjutnya untuk memahami tren. Ada banyak bentuk analisis teknis dan itu telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Namun, masih diyakini relevan karena menggambarkan pola pergerakan harga yang sering berulang. Analisis fundamental dan analisis teknikal yang merupakan dua aliran pemikiran utama dalam memahami pasar berada pada ujung spektrum yang berlawanan. Kedua metode tersebut digunakan untuk meneliti dan meramalkan tren harga saham di masa depan. Dan seperti strategi atau filosofi investasi lainnya, keduanya memiliki semacam lovers dan haters. Analisis fundamental adalah metode mengevaluasi saham dengan mencoba mengukur nilai intrinsik suatu saham. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu mulai dari kondisi ekonomi dan industri secara keseluruhan hingga kondisi keuangan dan manajemen perusahaan. Earnings, expenses, assets, dan liabilities adalah semua karakteristik penting bagi analisis fundamental. Analisis teknikal berbeda dari analisis fundamental karena harga dan volume saham adalah satu-satunya input. Asumsi intinya adalah bahwa semua fundamental yang diketahui diperhitungkan dalam harga. Dengan demikian, tidak perlu untuk memperhatikan ekonomi, sektoral, industri, dan kondisi perusahaan. Analis teknikal tidak mencoba mengukur nilai intrinsik saham, tetapi sebaliknya menggunakan grafik saham untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sudah cukup mewakili terkait apa yang akan terjadi pada harga saham di masa depan. Beberapa analis dan peneliti akademis menyampaikan bahwa EMH atau Efficient Market Hypothesis
menunjukkan mengapa mereka seharusnya tidak mengharapkan informasi yang dapat ditindaklanjuti yang terkandung dalam data harga dan volume historis. Namun, dengan alasan yang sama, fundamental bisnis juga tidak bisa memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Sudut pandang ini adalah apa yang kita sebut dengan weak form dan semi-strong form dari EMH. Kritik lain untuk analisis teknikal adalah bahwa sejarah tidak berulang dengan sendirinya secara persis, sehingga studi tentang pola harga menjadi terasa tidak begitu penting dan dapat diabaikan. Harga tampaknya lebih tepat dimodelkan dengan asumsi sebagai random walk. Kritik ketiga dari analisis teknikal adalah bahwa ia bekerja dalam beberapa kasus, tetapi hanya karena itu merupakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Misalnya, banyak trader akan menempatkan perintah stop loss di bawah moving average 200 hari dari perusahaan tertentu. Jika sejumlah besar trader melakukannya dan saham mencapai harga tersebut, akan ada sejumlah besar order jual yang akan mendorong saham turun, mengkonfirmasikan pergerakan yang diantisipasi trader. Kemudian, trader lain akan melihat penurunan harga dan juga menjual posisi mereka, dan ini akan memperkuat kekuatan tren. Tekanan jual jangka pendek ini dapat dianggap terpenuhi dengan sendirinya, tetapi tidak banyak berpengaruh pada harga aset dalam beberapa minggu atau bulan dari sekarang. Singkatnya, jika cukup banyak orang menggunakan sinyal yang sama, mereka dapat menyebabkan pergerakan yang diramalkan oleh sinyal tersebut. Tetapi dalam jangka panjang, kelompok trader retail atau tunggal ini tidak dapat mendorong harga terus. Lalu bagaimana analisis teknikal digunakan? Analisis teknikal mencoba untuk memperkirakan pergerakan harga dari hampir semua instrumen yang dapat diperdagangkan yang umumnya tunduk pada kekuatan penawaran dan permintaan, termasuk saham, obligasi, future atau berjangka, dan pasangan mata uang. Di seluruh industri ada ratusan pola dan sinyal yang telah dikembangkan oleh para peneliti untuk mendukung perdagangan dengan analisis teknikal. Analis teknikal juga telah mengembangkan berbagai jenis sistem trading untuk membantu mereka memperkirakan dan trading dengan memanfaatkan pergerakan harga. Apakah analisis teknikal rumit atau sederhana? Analisis teknis atau teknikal bisa serumit atau sesederhana yang Anda inginkan. Contoh di layar ini menggambarkan beberapa prinsip dasar analisis grafik saham. Karena kita tertarik untuk membeli saham, maka fokusnya adalah melihat situasi bullish di grafik saham PSSI ini. Langkah pertama adalah mengidentifikasi keseluruhan tren. Ini dapat dilakukan dengan garis tren, moving average, atau analisis peak and trough. Misalnya, trennya naik selama harga tetap berada di atas garis tren miring ke atas atau moving average tertentu. Demikian pula, trennya naik selama membentuk trough yang lebih tinggi pada setiap pullback dan membentuk nilai tinggi yang lebih tinggi pada setiap kenaikan. Area padat atau posisi nilai terendah sebelumnya di bawah harga saat ini merupakan level support. Jika harga tembus di bawah support, maka dianggap bearish dan mengubah tren secara keseluruhan. Area padat atau harga tertinggi sebelumnya di atas harga saat ini merupakan level resistance. Jika harga tembus di atas resistance, akan dianggap bullish dan positif untuk keseluruhan tren. Momentum biasanya diukur dengan osilator seperti MACD. Jika MACD berada di atas EMA 9 hari atau positif,
maka momentum akan dianggap bullish atau setidaknya membaik. Untuk saham dan indeks dengan angka volume yang tersedia, indikator yang menggunakan volume digunakan untuk mengukur tekanan beli atau jual. Ketika indikator Chaikin Money Flow di atas 0, tekanan beli menjadi dominan. Tekanan jual dominan ketika berada di bawah 0. Lalu langkah terakhir adalah mensintesis analisis untuk memastikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kekuatan tren saat ini, yang kedua adalah kematangan atau tahap tren saat ini, yang ketiga adalah rasio reward to risk dari posisi yang baru, yang keempat adalah level entry potensial untuk posisi beli yang baru. Sementara contoh tadi membahas tentang bagaimana menganalisis grafik untuk saham individual, banyak dari teknik ini dapat diterapkan pada grafik untuk indeks sektor atau pasar secara luas juga. Analisis teknis atau analisis teknikal berlaku untuk aset di mana harga hanya dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Analisis teknis tidak bekerja dengan baik ketika kekuatan eksternal mempengaruhi harga aset. Agar berhasil, analisis teknis membuat 3 catatan utama tentang harga aset yang sedang dianalisis. Catatan penting yang pertama adalah high liquidity. Likuiditas pada dasarnya adalah volume. Saham yang banyak diperdagangkan memungkinkan investor untuk berdagang dengan cepat dan mudah, tanpa mengubah harga saham secara drastis. Saham yang diperdagangkan dengan volume tipis lebih sulit untuk diperdagangkan, karena tidak banyak pembeli atau penjual pada waktu tertentu. Sehingga pembeli dan penjual mungkin harus mengubah harga yang diinginkan secara signifikan untuk melakukan perdagangan. Selain itu, saham dengan likuiditas rendah seringkali memiliki harga yang sangat rendah, yang berarti bahwa harganya dapat lebih mudah dimanipulasi oleh investor individu. Kekuatan eksternal yang berpengaruh besar pada saham yang diperdagangkan dengan volume kecil membuatnya tidak cocok untuk dianalisis secara teknis. Catatan penting kedua analisis teknikal adalah tidak ada perubahan harga buatan. Stock split dan stock reverse split adalah penyebab paling umum untuk perubahan harga buatan. Meskipun tidak ada perbedaan dalam nilai investasi, perubahan harga buatan dapat secara drastis mempengaruhi grafik harga dan membuat analisis teknis sulit untuk diterapkan. Pengaruh harga dari sumber luar semacam ini dapat dengan mudah diatasi dengan menyesuaikan data historis sebelum perubahan harga. Catatan penting ketiga adalah tidak ada berita ekstrim. Analisis teknis atau analisis teknikal tidak dapat memprediksi peristiwa ekstrim, termasuk peristiwa bisnis seperti CEO perusahaan yang meninggal secara tidak terduga, dan peristiwa politik seperti aksi terorisme. Ketika kekuatan berita ekstrim mempengaruhi harga, analis teknikal harus menunggu dengan sabar sampai grafik tenang kembali dan mulai mencerminkan new normal yang dihasilkan dari berita tersebut. Penting untuk menentukan apakah sebuah aset memenuhi ketiga catatan ini tadi sebelum menerapkan analisis teknikal kepadanya. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa analisis saham manapun yang harganya dipengaruhi oleh salah satu kekuatan luar ini menjadi tidak berguna. Hanya saja itu akan mempengaruhi keakuratan analisis tersebut. Banyak analis menggunakan pendekatan top-down
untuk melakukan analisis teknikal dimulai dengan analisis makro berbasis luas dan diakhiri dengan perspektif yang lebih fokus atau mikro. Analisis pasar yang luas bisa dilakukan menggunakan indeks utama seperti IHSG, LQ45, atau JII. Analisis sektor dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok terkuat dan terlemah dalam pasar yang lebih luas. Analisis saham individu dilakukan untuk mengidentifikasi saham terkuat dan terlemah dalam kelompok tertentu. Untuk setiap segmen, yaitu pasar, sektor, dan saham, investor kemudian menganalisis grafik jangka panjang dan jangka pendek untuk menemukan grafik yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis pertama-tama akan mempertimbangkan pasar secara umum, misalnya IHSG. Jika pasar yang lebih luas dianggap dalam status bullish, analisis dapat dilanjutkan ke pilihan grafik sektor. Sektor-sektor yang menunjukkan paling menjanjikan akan dipilih untuk kemudian lanjut ke analisis saham individu. Setelah daftar sektor dipersempit menjadi 3-4 kelompok industri, pemilihan saham individu dapat dimulai. Dengan pilihan 10-20 grafik saham dari masing-masing industri, dapat dibuat pilihan 3-4 saham paling menjanjikan di setiap grup. Berapa banyak saham atau kelompok industri yang dipilih akan tergantung pada ketatnya kriteria yang ditetapkan. Di bawah skenario ini, kita akan dibiarkan dengan hanya 9-12 saham untuk dipilih. Saham-saham ini bahkan bisa dipecah lebih jauh untuk menemukan 3 hingga 4 yang paling kuat dari yang kuat-kuat yang telah terpilih. Jika tujuannya adalah untuk memprediksi harga di masa depan, maka masuk akal untuk fokus pada pergerakan harga. Pergerakan harga biasanya mendahului perkembangan fundamental. Dengan berfokus pada price action, analis teknikal secara otomatis berfokus pada masa depan. Pasar dianggap sebagai indikator utama dan umumnya bisa menunjukkan kondisi ekonomi selama 6 hingga 9 bulan. Untuk tetap bisa mengikuti dan memahami pasar, masuk akal untuk melihat langsung pergerakan harga. Perubahan harga dalam pasar bisa menunjukkan banyak hal lebih dari yang terlihat. Meskipun pasar rentan terhadap reaksi spontan, biasanya ada tanda-tanda yang berkembang sebelum terjadinya pergerakan yang signifikan. Seorang analis teknikal akan mengacu pada periode akumulasi sebagai dasar kenaikan yang akan terjadi di masa depan dan periode distribusi sebagai dasar penurunan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak analis teknikal menggunakan harga open, high, low, dan close saat menganalisis pergerakan harga suatu instrumen investasi. Ada informasi yang bisa digali lebih dalam dari setiap cuilan informasi yang tersedia. Secara terpisah, hal ini memang tidak akan memberitahu banyak, namun secara bersama-sama, harga open, high, low, dan close ini mencerminkan kekuatan dari supply dan demand yang ada. Dengan melihat price action selama periode waktu yang lama, kita dapat melihat pertempuran antara supply dan demand ini dengan lebih jelas. Dalam bentuknya yang paling dasar, harga yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan permintaan, dan harga yang lebih rendah mencerminkan peningkatan pasokan.